Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina wa kanu, khususan malif hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi. Syulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 1186. Man taradda min jabalin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Man taradda min jabalin. Man siapapun taradda yang menjatuhkan dirinya min jabalin dari gunung. Faqatala nafsahu, dan ia bunuh diri, alias bunuh dirinya dengan cara loncat dari gunung. Fahuwa fi nari jahannam, maka orang ini balasannya akan di neraka jahannam. Ya taradda, yang ia akan menjatuhkan dirinya fiha di jahannam itu khalidan, selamanya, mukhalladan, dan selamanya, fiha abada. Jadi orang kalau matinya bunuh diri, loncat dari gunung, kalau sekarang ya loncat dari gedung, nanti di neraka itu ya naik turun, nyemplung lagi, naik turun, lempar lagi, terus khalidan mukhalladan. Orang yang matinya bunuh diri, loncat dari ketinggian, nanti di akhirat disiksanya ya dengan cara seperti itu. Kalau orang bunuh dirinya Nabrak kereta. yo iya nanti ketabrak kereta mulu. Ini digantung terus. Kalau loncat ke air enak dong. Tenggelam. Ya, nanti juga nyiapin air enak dong. Wa man tahassa summan, dan siapa yang bunuh dirinya dengan minum racun. Faqatala nafsahu, dan ia membunuh dirinya. Fasummuhu, maka racun itu fi yadihi, di tangannya. Yatahassahu, terus ditenggaknya fi nari jahannam, di neraka jahannam. Khalidan mukhalladan fiha abada. Yang bunuh dirinya karena minum racun, nanti yo minumannya racun. Ini menunjukkan haramnya bunuh diri. Waman qatala nafsahu, dan siapa yang membunuh dirinya bihadidatin, dengan besi. Fahadidatuhu, dan besi itu fi yadihi, di tangannya. Yaja'u biha fi batnihi, yang menusukkan ke perutnya. Fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Intine orang yang mati bunuh diri nanti disiksa di neraka itu sama dengan yang ia mati bunuh diri itu.
Yang dia lakukan itu nanti terus siksaannya yo kayak begitu. Kalau bunuh dirinya minum racun ya minum racun mulu. Kalau bunuh dirinya nyemplung ke empang ya. Adem, kalau pagi adem ada adem. Iya, kalau empangnya adem. Kalau panas. Kalau empangnya panas, Mabuk janda. Bunuh diri. wah, yes. Baru pulang kemarin pulang lagi ya. Cita-citanya koyo nono. Di jalan ini. Hanya di jalan. Karena peperangan gimana? Ya, pokoknya kalau itu yang ditusuk perutnya ya nanti akan ditusuk terus itu yang tadi yang terakhir. Wis inti gampangnya, ini kan Rasulullah hanya menyebutkan bahwa seseorang yang putus asa kemudian dia bunuh diri. Nah, kalau udah bunuh diri itu kan dia mati dalam keadaan membawa dosa besar kan ya. Nah, kalau dia mabuk, dia zina, dia syirik sekalipun masih ada kesempatan untuk tobat. Nah, kalau orang bunuh diri Mati langsung. mati udah. Ya wis nanti siksaannya yang bolak-balik ya jalan yang dipilih untuk bunuh diri itu. Tapi kalau untuk menyelamatkan negara nggak apa-apa bunuh diri saja. Contohnya gini, peperangan dia kan dipukuli racun, ketangkep dia, kan kagak dimatiin tuh, ditanya terus kan, nah itu kan. Nah, kalau tetap bunuh diri ya. Bongkar negara juga kan. Bunuh diri. Orang perang aja kan disuruh hitung-hitungan kan nggak boleh menyerah begitu saja kan ya. Ya orang perang itu Rasulullah itu ketika perang Uhud udah kondisi terdesak, itu nggak pasukan nggak dipaksa maju, suruh mundur, maju terus mati syahid ya enggak, tetap realistis suruh mundur, cari aman, tetap menyelamatkan diri sebisa mungkin. Nah, makanya kalau ada orang bunuh diri, bom bunuh diri nanti meledak mulu. Iya kalau begitu meledak langsung mati selesai. Kan di neraka itu kan gambaran di ayatnya itu kan falamma nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Persis kayak film cemen Tom and Jerry. Bener lagi. Begitu digocek kepeng hidup lagi, gocek kepeng hidup lagi, dibomber hancur, giginya pada kemana, kulitnya kemana, nyatu lagi, terus kholidan mukhalladan tadi. Terus kalau ayatnya kan falamma nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Orang yang dihancurkan badannya nanti di neraka itu nanti akan diutuhkan kembali, dihancurkan lagi, diutuhkan kembali, hancur lagi, utuh lagi. Kan mirip film cemen itu dia, Tom and Jerry. Bocak kayak apa, gepeng lagi, utuh lagi, gepeng, utuh lagi, terus khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Na'udzu billahi. Nah, kalau orang yang beriman masih ada harapan. Di awal-awal ngaji kitab ini ada kan ya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Atau di hadis lain, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang meyakini, mengimani dengan sebenar-benarnya iman kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Kemudian sahabat ada yang nanya, wa in zana wa in sarqa. Lah kalau dia dulu zina, kalau dia dulu nyolong, ya wis zinanya, nyolongnya itu disiksa dulu, nanti kalau udah beres baru beres. Tapi asal ada kalimat la ilaha illallah ada peluang untuk diampuni. Tapi kalau matinya udah bunuh diri, udah ketahuan kalau itu su'ul khotimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu larangan untuk putus asa. Bismillahirrahmanirrahim. Man tazayyana bi'amalil akhirati. Siapa yang menghias dirinya dengan amalan akhirat, tetapi wahuwa la yuriduha, orang itu aslinya tidak menghendakinya, wala yatlubuha, dan tidak mencarinya,
lu'ina maka dilaknat fis samawati oleh penduduk langit wal ardi dan bumi. Orang yang sehari-harinya itu mengelabui orang lain dengan berpenampilan agamis, pakai gamis udeng-udeng, kalau ketemu assalamualaikum khair khair, tapi kelakuannya naudzubillah min dzalik. Kalau di depan orang tuh kayaknya ya nunduk, ya salim, wes pakaiannya ya pakaian ulama, ngomongannya ya kayak ulama, tapi di belakang kelakuannya lebih bajing daripada bajing. Kalau bajing makanya cuma kelapa, buah-buahan, ini aspal sikat, bensin ajar, MBG number, anggarannya ini. Orang yang menghiasi dirinya dengan seakan-akan itu kostum-kostum ahli akhirat, tapi kenyataannya kalau di sini nih tafsirannya, man tazayyana bi amalil akhirati kasadaqati wal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Kayaknya ya amar ma'ruf nahi munkar, jangan, nggak boleh mabuk, itu nggak boleh, haram. Begitu dia sendiri malah kalau di depan orang kayaknya jos lah pokoknya, amar ma'ruf nahi munkar, tapi dia sendiri aslinya saat dia amar ma'ruf itu ngetawain, saya malah diamnya ini mah. Yang kayak begini laknat dari semua penduduk di kolong raya jagat raya ini, baik di langit dan di bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Man ta'azzama fi nafsihi, man siapapun ta'azzama yang mengagungkan fi nafsihi dalam dirinya alias nyombong, wahtala fi masyatihi atau misyatihi, misyatihi. Wah ta'ala itu artinya gumedi. Kalau wong Jawa maknanya gumedi. Fi misyatihi, dengan cara jalannya. Kalau dia jalan kayak nggak nampak tanah yang membusungkan dada. Saya aing gila aku, orang lain itu apa? Makanya pinternya setan itu luar biasa. Orang kalau lagi masih tidur, kata setan, jangan bangun dan lanjutin tidur, kasihan kamu capek, tidur, ada subuh kita masih lama. Begitu kita bangun, setan masih main, ntar aja baru jam 5, masih lama subuh, begitu enggak kita langsung diri sholat nih, Allah. Emang setan takut ketika kita mengucap Allah? Enggak takut. Setan itu ngobrol-ngobrolin. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sholat cuma sholatnya dulu. Cepetan. Kamu kerjamu jauh, cepetan. Langsung begitu selesai setan berhenti, enggak. Kayaknya orang sini yang sholat tepat waktu cuma lu doang, yang lain apa? Akhirnya langsung timbul. Setan nggak pernah berhenti misalnya. Amin. Kalau kita baca doa kata setan kurang fasih, yang fasih. Begitu kita udah fasih, kayaknya cuma kamu doang yang baca fasih, yang lain mau apa? Ngalamin. Yang bisa ngalamin cuma lu doang, yang lain mah ngalamin. Setan nggak pernah berhenti, sesuai dengan kelasnya. Kalau kelas-kelas yang kecil-kecilan ya kata setan hajar sikat. Kalau yang gede-gedean kayaknya kamu yang paling top. Setan. Man ta'azzama fi nafsihi, siapa yang mengagungkan dirinya, wahtala fi misyatihi,
dan nyombong dalam cara jalannya. Laqiyallahu maka dia bertemu dengan Allah wa huwa ilaihi ghadaban. Allah dalam keadaan murka, marah, orang sombong. Iblis itu pinter, lebih pinter dari Nabi Adam. Ibadahnya ya lebih lama dari Nabi Adam. Tapi karena dia nyombong, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya kan lebih senior dari Adam, saya lebih pinter dari Adam, saya lebih mulia dari Adam. Ngapain saya sujud ke Nabi Adam? Itu yang menyebabkan iblis pertama dikeluarkan dari surga kan ya gara-gara sombong. Kalau dosa manusia yang pertama ya gara-gara nafsu. Nabi Adam udah di semua fakula minha raghadan haitsu syi'tuna, tapi ada larangan wala taqraba hadhihi syajarah. Semuanya silakan nikmati, tapi ini jangan satu. Cuman kadang yang dilarang itu yang bikin penasaran masalah. Begitu di ini wah ya wis. Lah kemudian manusia dosa pertama di dunia karena hasud. Sampai itu anaknya Qabil sama Habil. Jadi dosa pertama terjadi yang di dunia ini karena hasud sampai akhirnya membunuh dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Man tamassaka bisunnati dakhalal jannah. Man siapa tamassaka yang memegang teguh bisunnati dengan sunnah. Ini sunnah itu definisinya beda-beda ya, tergantung dari disiplin ilmu apa. Kalau sunnah dalam disiplin ilmu fikih itu ya yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Berpahala bila dilaksanakan, ditinggal tidak mengapa. Itu sunnah dalam disiplin ilmu fikih. Sholat qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud itu kan sunnah. Itu yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Berpahala bila dilaksanakan dan tidak mengapa bila ditinggal. Lah kalau sunnah dalam ilmu hadis beda lagi, yaitu segala sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah, baik melalui ucapan, biasanya hadisnya qala Rasulullah itu mengucap. Ada perilaku atau sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah itu biasanya para penulis hadis kana Rasulullah, adalah Rasulullah itu kalau makan dengan tangan kanan. Beliau kalau sholat posisinya begini, biasanya kana Rasulullah, itu perilaku Rasulullah. Kemudian ada namanya tahrir. Tahrir itu sesuatu yang Rasulullah melihat, tapi beliau tidak melarang, tapi beliau juga nggak melakukan. Itu namanya tahrir. Beliau melihat nih, tapi beliau tidak melarang orang itu melakukan itu, tapi beliau juga tidak melakukan. Nah itu yang paling populer itu ketika ada yang makan daging dob itu kadrun. Kadal gurun. Kalau dulu sebelum teknologi secanggih sekarang orang memaknai itu jawab. Karena kan modelnya hampir mirip kan, cuman kan ukurannya beda. Terus kalau kadrun itu kan makannya sayur-sayuran, daun-daunan. Nah kalau jawab makannya pakai kemarin di depan kota Pro itu gede banget tuh, kirain mau buaya. Kemarin sore apa ya? Pernah lihat tuh. Ya Allah, tapi punya tegel makan. Nah itu namanya takrir. Sunnah dalam ilmu hadis yaitu sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah, yang menjadi perilaku sehari-hari Rasulullah, dan kemudian apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Nah kita kaum laki-laki padahal yang dikenal sunnah Rasul cuma malam Jumat. Malam Jumat ke Oh, malah disuruh duduk jejeran, disuruh pisang malah jejeran.
Lah sunnah itu sesuatu yang jadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya sunnah. Berwajah menyenangkan dan ya. Iya kan, berjanji dengan marro'a wajah kayak saat anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nur. Itu Rasulullah. Dan kalau kita baca berjanji, Rasulullah itu luar biasa. Cuman kalau kita berjanji kan nggak pernah baca sampai situ ya. Yang wakana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wa tawadu, yahsifu na'lahu wa yarqa'u sawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Itu satu pasal sebelum doa. Kalau baca sampai ke situ kelamaan, besek ya keburu basi. Rasulullah itu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Rasulullah itu selalu melakukan pekerjaan rumah selama beliau bisa melakukan pekerjaan itu. Mang Iding yang udah praktek ini Mang ya. Lalu yang lain masih nuju-nuju. Cuci piring ya Mang ya. Itu sunnah Rasul itu Mang. Jangan dikira sunnah Rasul cuma malam Jumat. Ada hadisnya Mang. Oh. Man tamassaka bis sunnah. Sunnah termasuk kebiasaan Rasulullah itu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Beliau itu selalu senang melakukan pekerjaan yang pekerjaan rumah loh. Yo pekerjaan rumah ya kita tahu lah yo. Cuci piring, cuci baju, masak. Ini kalau mau jujur-jujuran ya. Kalau ini kan yang ngaji laki semua. Punya istri ya kan. Kalau ngaji kitab Uqudul Lujain fi Haqqiz Zaujain. Pernah dengar kitab ini? Pernah dengar? Itu kitab yang membahas tentang hak-hak suami istri. Baik tentang kewajiban dan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Itu di situ istri itu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah itu aslinya bukan kewajiban istri. Cuma karena wanita Indonesia ini sangat paham kondisi suami, akhirnya yang bikin kopi istri, yang masak istri, yang cuci baju istri, yang siap beres-beres rumah istri. Akhirnya karena itu terus-terusan jadilah al-adah muhakkamah, kebiasaan seakan-akan kayak menjadi hukum bahwa pekerjaan itu yang menyelesaikan harus istri, padahal aslinya bukan. Untung istri kita tidak tahu. Istri kan wajibnya taat sama suami, ya kan gitu ya. Akhirnya dibalik, akhirnya suami pulang kerja mak kopi, istri yang baik nurut bikin kopi, mak baju kotor, ya udah istri yang baik akhirnya nyuci baju, mau berangkat kerja baju kok belum rapi akhirnya. Nah, itu istri yang baik itu apa namanya, jihadnya istri yang pahalanya paling besar di situ. Lah kalau suami bantu beresin kerjaan rumah itu termasuk sunnah Rasul. Ya Mang yo, biar semangat Mang. Oh iya. Ada hadisnya Biar semangat. Ya ntar kalau Mang Iding masuk surga duluan, yang lain yang tinggal nunjuk-nunjuk kata Mang Iding dadah. Dadah Bor. Duduk pada jurang. Saya duluan. Loh itu bagian dari sunnah Rasul. Jangan dikira sunnah Rasul cuma manjangin jenggot doang. Enggak. Itu yang manjangin jenggot ya Abu Jahal, Abu Lahab ya jenggot. Coba kalau nonton film-film entah beneran kok enggak loh, yang film Umar bin Khattab itu kan ada Abu Jahal, Abu Lahab pakai gamis, kerudung, jenggotan, ngomongnya ya Arab. Assalamualaikum. Oh, Abu Lahab begitu. Cuman sejahat-jahatnya orang Indonesia nggak pernah musuhi Nabi, ya kan? Iya, orang Indonesia itu
segablek-gableknya, sebajing-bajingnya orang Indonesia nggak pernah musuhin Nabi. Lah, kalau ngaku Nabi ada, cuman kalau musuhin Nabi yang asli nggak pernah. Lah kalau orang ngaku Abu Jahal, Abu Lahab itu Nabi dikejar-kejar mau dibunuh, berarti aslinya jahatan siapa? Itu kan dulu. Makanya sampai semua nabi itu turun di Jazirah, bukan berarti di Arab Saudi ya, Jazirah Arab. Mana ada nabi di Purworejo, di Purwokerto, nggak ada, Brebes nggak ada, Subang nggak ada, Pulau Jaya nggak ada, jadi nggak ada. Orang Pulau Jaya udah baik-baik, nggak perlu nabi. Orang Brebes tuh udah baik-baik, orang Cilacap Di RW 13 saya. ada Nabi Idris ada, Yunus. Nabi Yunus ada, Nabi Ishak ada, malaikat aja ada di sini. Rokib sampingnya Pak Mansur. Sunnah ya. Man tamassaka bisunnah dakhalal jannah. Orang yang memegang teguh sunnah. Ini kadang sunnah cuma dibatasi cuma jenggot panjang, celana cingkrang. Ini celana cingkrang bukan hanya sunnah Nabi yang jelas itu ya, yang digambarkan di Barzanji. Orang baca Barzanji dihukumi bid'ah karena nggak tahu artinya. Barzanji itu kan hanya membahas mulai dari nasabnya Rasulullah, nasabun taksibun kula bi kulahu qalladada nujumahal jauzau. Itu kan nasabnya. Kemudian Nabi dalam kandungan, Nabi ketika lahir wa muhayyan kasyamsi min kamudiu. Itu kan mulai Rasulullah mulai belajar jalan sampai anak-anak, sampai remaja, sampai jadi nabi, sampai jadi menikah, sampai Isra Mi'raj, sampai di usia tuanya. Berarti kan isinya itu sejarah. Ini orang baca sejarah kok diteriakin kita. Ini udah mulai di media sosial udah mulai rame. Mulutan, udah bentar lagi mulutan. Udah masuk belum. Besok masih baru bawa kasar besok. Oh iya. Ya. Jadi hadisnya tiap kali memang orang yang megang teguh sunnah itu jaminannya surga. Termasuk sunnah Rasulullah itu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Rasulullah itu demen bantu ngurusi kerjaan rumah. Tapi bukan terpaksa loh ini. Daun disobek-sobek. Tempe diri sini. Rasulullah membantunya itu bukan karena terpaksa. Ya memang karena beliau itu sangat senang. Beliau itu senang kalau beres, bukan karena terpaksa. Emang terpaksa surga kan? Enggak, mau ini ikhlas ya mau. Kok tertujunya kan ini nggak ada yang lain apa? Aku aja nggak tahu. Daun jangan disobek-sobek, Pak. Pengamal sunnah Rasul emang ya. Pokoknya tenang aja mah. Ntar kalau ke surga duluan gembor. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Man halafa ala yaminin. Orang yang bersumpah ala yaminin dengan sumpah. Fara'a ghairaha khairan, dan ia melihat yang selain sumpah itu khairan lebih baik. Minha, ketimbang dengan sumpahnya. Ada orang bernadar, tapi begitu dia mengucap nadar ternyata ada yang lebih baik dan berlawanan dari nadar. Umpama selama itu masjid ketuanya dia, saya nggak mau ke masjid. Ini omongan masuk nadar deh. Ini masuk omongan masuk nadar bukan nih? Gimana Pak Is? Ada kalonnya. Iya. Tapi nggak baik. Selama
ketua masjidnya dia, saya nggak akan jamaah ke masjid. Itu kan kayak janji. Janji kan sumpah kan aja selama. Nah ternyata fara'a khairan fara'a ghairaha khairan minha. Ternyata begitu dia ngaji, ternyata pahala orang berjamaah ke masjid itu luar biasa. Akhirnya dia kemudian ternyata datang ke masjid itu lebih baik daripada di rumah sholat sendirian. Maka kalau kita melihat sesuatu itu lebih baik daripada yang kita omongin dalam sumpah atau omongan itu tadi, fal yukafir, maka bayarlah kifarat, artinya ingkarilah atau batalkanlah apa tadi, nadar atau sumpah atau omongan itu tadi, ucapannya itu tadi. Fal yukafir, maka hendaknya bayarlah kifarat an yaminihi, dari sumpahnya. Fal yaf'alil ladzi huwa khair, maka lakukanlah sesuatu yang baik itu tadi. Ini kasusnya pernah ada sekelompok orang yang pengen bareng rombongan Rasulullah, tetapi kendaraannya udah nggak muat, udah nggak ada. Kalau dulu kan ya unta ya, masing-masing unta mungkin 2 orang, 3 orang. Nah ini ada beberapa kelompok orang yang udah nggak terbaik. Ya Rasul saya ikut, itu nggak bisa. Kalau ini nggak bisa, udah nggak bisa. Nah kemudian sampai Rasulullah terucap kayak kata-kata sumpah, kayaknya untuk kali ini rombongan kamu nggak bisa ikut. Nah, kemudian ada sahabat yang menyediakan, kalau sekarang dia menyediakan transportasinya ya, nah, kemudian Rasulullah menarik omongan tadi loh, yang awalnya nggak mau mengikutkan sekelompok orang itu karena ini bebarengan itu ternyata jauh lebih baik daripada jalan sendiri-sendiri. Akhirnya Rasulullah menarik omongannya yang tadi, ya udah yuk bareng ikut, ada kendaraannya. Itu asbabun nuzul, asbabul wurud dari ucapan ini, bahwa orang yang mengucap untuk tidak melakukan sesuatu tapi ternyata ada sesuatu yang lebih manfaat dari yang berlawanan dari yang diucapkan tadi misalnya. Bahkan Rasulullah itu pernah, kalau bahasa kita apa ya, ngomeli mertuanya Abu Bakar As-Siddiq. Karena ada kasus Aisyah itu dituduh berzina. Yang nuduh ya masih keluarga sendiri, bukan orang lain. Makanya biasanya masalah besar itu malah bukan orang lain ya, sama keluarga. Lah awalnya itu kasusnya ketika dalam satu rombongan udah jalan ini. Lah Aisyah itu ada punya barang ketinggalan. Kemudian izin Rasul, ya Rasul ada barang saya ketinggalan, mau saya ambil ya, ya udah kita nunggu di sini. Kemudian sambil jalan tuh. Kemudian Aisyah kembali ke tenda. Begitu ke tenda itu ada laki-laki lain. Dan kemudian sama laki-laki yang sahabat itu diajak bareng. Nah kemudian yang saudaranya sendiri, masih saudara itu ngomongin, yo kayak kita, wah Pak Aisyah bareng sama laki itu, wah jangan-jangan dia Gus Roy, umpama lihat Gus Roy boncengin orang siapa kayak gitu. Padahal itu aslinya mau nolong, daripada itu jalan kaki. Yo Bu, ayo bareng Bu, ayo saya boncengin. Nah, kok ketemu Gembor di jalan. Lah Gembor langsung bisik-bisik. Tadi saya ketemu sampai boncengin. Tapi provokatornya. Iya. Lah terus akhirnya kan ngomong ke satu orang akhirnya kan jadi gosip kan. Gus Roy sama itu. Padahal awalnya cuma niat nolongin bareng doang itu tadi. Lah akhirnya mendengar kasus itu Abu Bakar itu marah karena tahu orang yang pertama kali bikin gosip itu siapa. Lah begitu marah, lah orang ini yang bikin gosip itu orang yang hidupnya itu kismin, yang setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya itu yang bantu Abu Bakar. Terus Abu Bakar sumpah, saya sumpah enggak bakalan bantu si dia itu lagi loh. Kurang ajar udah, apa-apa saya bantu. Iya, cicilan rumah saya bantu, token listrik saya bantu, apa-apa beli rokok bantu. Malah bikin fitnah anak saya difitnah.
disebarin gosip. Nah, akhirnya Abu Bakar itu kayak semacam sumpah tadi ya, sampai saya nggak akan bantu orang itu lah. Nah, begitu Rasulullah malah domelin. Yang domelin bukan situ tadi Abu Bakarnya. Kamu kalau niat nolong tolong. Masalah dia berbuat dosa itu urusan dia. Kamu jangan ikut-ikutan berbuat dosa. Malah yang domelinnya bukan situ tadi, tapi Abu Bakarnya. Padahal itu secara logika kan tindakan Abu Bakar kalau menurut akal kita ya kita benerin ya. Bener ya wong dia. Iya kan? Tapi ternyata yang domelin Rasulullah siapa? Ya ini, kamu udah jadi orang baik, sering bantu, ya udah. Jangan terprovokasi untuk tidak lagi menjadi baik gara-gara orang itu menyebarkan gosip bahwa Aisyah itu berselingkuh. Padahal Aisyah itu istrinya Rasulullah. Nah kalau kita umpama istri kita kok dituduh, ketahuan orang yang nuduh itu sering kita bantu, kan enaknya langsung. Iya. Orang nggak tahu balas budi, sering saya bantu malah bikin enaknya kan gitu ya. Salam olahraga gitu ya baru. Rasa pamret. Tapi Rasulullah enggak, malah yang ditegur itu Abu Bakarnya. Udah kamu udah biasa bantu, udah lanjutin, bantulah. Akhirnya Abu Bakar menarik omongannya yang tadi, yang enggak akan bantu orang itu. Artinya ternyata membantu itu kata Rasulullah ya lebih baik, walaupun tadi air susu dibalas. Enaknya memang dikecek ya. Karena kebaikan kita itu kan masih terpengaruh oleh kebaikan orang lain kepada kita. Kita itu kan gitu ya. Kalau orang itu baik ya kita baikin, tapi orang itu usil kita usilin. Kalau perlu musilnya kita itu ya 10 kali lipat. Kalau perlu. Yes, begitu. Ini termasuk sumpah omongan yang sebaiknya ditarik, tapi dikafaroti. Kafarohnya beri makan 10 orang, traktir 10 orang. Kalau 20 ribu ya 200 berarti. Itu untuk kifaroi omongan sumpah itu tadi. Kalau nggak bisa ya memerdekakan budak. Sekarang nggak ada budak. Kalau nggak bisa puasa 3 hari berturut-turut. Yang lebih ringan ini traktir ya. Dari puasa 3 hari berturut-turut ya apa tuh ya? Mending traktir. Masuk 10 orang. Oh ternyata bayar sumpah. Oh jangan-jangan ini orang yang anu ya? Iya. Kalau ada yang traktir kok tiba-tiba. Nah kalau orang yang biasa traktir udah biasa boy. Kalau seumur nggak pernah traktir, tahu-tahu kok traktir. Oh jangan-jangan lagi bayar kifar. Kakek ini cuma beliin mie nih. Ya Allah, tapi kalau udah traktir udah biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Man siapapun hajjah yang memberangkatkan haji atau menghajikan an walidayhi dari orang tuanya. Orang tuanya saking baktinya sama orang tua, kebetulan dia punya rezeki banyak, kemudian membadalkan haji orang tuanya. Cuman kadang ini cerita dari teman-teman yang pada jadi mutawif ya, lebih banyak yang alang-alang. Membadalkan haji itu kan satu hanya cuma bisa satu, nggak bisa satu membadalkan 2 nggak bisa. Nah konon ceritanya itu adalah satu orang yang membawa 10. Nah kalau 10 juta umpama kan dapat cepet juta ya. Nah itu yang sangat cuma satu, yang 9. Yes itu. Kalau kita orang yang ini ya niat kita udah bener ya, yang main ya dia ceritanya wallahu alam, nggak pernah lihat sendiri, hanya cerita yang pada jadi pembimbing haji umroh itu banyak oknum-oknum nakal yang kayak gitu. Nah itu kalau mutawif itu termasuk haji sendiri. Nah iya kalau memang dia belum haji, kalau dia sudah haji dan membatalkan orang berarti ya hajinya hari tahun itu ya badalin si fulan itu. Kalau belum haji nggak bisa. Orang yang belum haji nggak bisa membadalkan haji. Dia sendiri belum.
Nah kalau kita umpama kita yang belum berangkat, kita kan hanya membiayai hajinya orang tua melalui badal tadi itu. Nah si badalnya itu harus dengan syarat orang yang sudah haji. Cuman ya itu tadi, konon katanya ada oknum dalam tanda kutip ya. Wallahu a'lam ya. Ya iya itu au qada anhuma maghraman, atau membayarkan dari keduanya maghroman utangnya. Gharim. Orang tua punya utang, maka yang berkewajiban bayar itu ahli warisnya. Makanya kan orang utang wajib dicatat kan itu ya. Kalau kita nggak bisa selesai, nanti anak yang bayari. Quran masalahnya itu yang bilang ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faqtuhu. Kalau ada transaksi jual beli yang pembayarannya ditangguhkan alias perintah Quran faqtuhu, catat. Ini kan repotnya kita kalau utang besar, rumah udah ada bang PTN, kalau motor udah ada leasing. Yang repot kita rokok sebungkus 2 bungkus sih. Satam, STM juga. Iya. Nah, anak yang mau menghajikan orang tuanya atau membayarkan utang orang tuanya, maka anak itu ba'asallahu yaumal qiyamah, Allah akan membangkitkan orang itu di hari kiamat ma'al abror, bareng orang-orang yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Man hamala alaina as-silaha falaysa minna. Man hamala, seorang yang membawa alaina untuk menyerang kita as-silaha, pedang, falaisa minna, maka dia tidak termasuk golongan kami. Orang yang sengaja memerangi orang Islam tanpa ada alasan yang benar, membunuh sesama muslim tanpa ada alasan yang benar. Berarti ada alasan membunuh yang benar? Ada. Nah, misalnya gembong narkoba divonis mati. Nah, itu yang al-bujurnya kan membunuh ya. Nah, itu berarti membunuh tapi dengan alasan yang benar. Nah, kata sopo yang irengi. Tigai. Orang bela diri karena dirampok gak boleh, melanggar HAM. Padahal seandainya ada orang membela hartanya kok dia sampai mati syahid. Tapi wong hukum Indonesia ya semua. Ayo mbolah hukum Indonesia semua kuyat ya. Waman ghasyana, siapa yang berbohong atas nama kami, falaisa minna, maka tidak termasuk golongan kami. Ini yang bahaya ini. Ini bahayanya malah para penceramah biasanya. Bentar-bentar kata Nabi, kata hadis padahal bukan hadis. Wah, itu berarti kalau dia menyengaja berarti kan berbohong atas nama Nabi. Padahal banyak hadis-hadis, bukan hadis ya, banyak ungkapan-ungkapan populer yang itu bukan hadis. Di kitab Durratun Nasihin termasuk itu loh yang biasanya sering diucapin kalau awal Ramadan. Man fariha bituhu li Ramadan, itu hadisnya palsu. Terus yang menerangkan fadilah tarawih hari pertama, kedua, ketiga sampai 30 itu yo palsu. Itu sering saya dengar, ya Allah, itu sebelum ceramah ya nggak baca dulu. Asal udah terkenal almarhum Profesor Kiai Ali Mustafa Yaakob itu pernah menulis ungkapan-ungkapan yang masyhur tapi bukan hadis. Termasuk an-nadhafatu minal iman, itu bukan hadis. Lah kalau misalnya ini kalau orang awam sih malah enggak ya. Ini kan penyakitnya para penceramah yang tidak tahu apa itu hadis atau bukan, langsung qala Rasulullah bersabda. Padahal bukan, berarti kan
berbohong atas nama Rasul. Ya kalau memang bukan hadis loh sekalian, bukan hadis. Termasuk yang keutamaan tentang maulid, man a'zuma maulidi kuntu syafi'an, itu bukan hadis. Yaitu ungkapan dari para ulama. Kalau yang ketahuan gampang itu kan Rasulullah itu kan nggak pernah tarawih sampai selesai 30 hari. Makanya kalau yang tarawih cuma 3 hari ya itu yang dilakukan Rasul. Walau muslim Indonesia udah cerdas loh. Udah tahu bahwa Rasulullah tarawih cuma 3 atau 4. Berarti kan yang lihat itu nggak tahu pasti apakah 3 hari atau 4 hari, pokoknya antara 3 dan 4. Makanya kalau di mana-mana masjid ramai hari ketiga, cuma 3 hari atau 4 hari, wis Sunah bener sunah. tapi ngomongan begini saya nggak pernah ngomong di tempat umum. Ya kalau dina bae. Ada hadisnya ya. Rasulullah itu awalnya kan setelah sholat Isya, badiah Isya beliau itu sholat bulan Ramadan. Ya banyak yang lihat. Wah, hari kedua ada yang ikut, hari ketiga ada yang ikut, hari keempat tambah banyak yang ikut. Hari selanjutnya Rasulullah nggak pernah keluar rumah lagi. Habis sholat Isya pulang, udah Bilal itu nungguin aja kalau sekarang di samping Raudhah itu kan pintu kamarnya Rasul dulu. Tungguin ya sampai menjelang sahur kok nggak keluar. Keluarnya pas sudah subuh. Sehari, 2 hari, 3 hari ditungguin. Akhirnya ditanya, ya Rasul, kemarin itu sholat apa? Habis sholat Isya kami pada ikut, kayaknya pada senang banyak. Malah jenengan nggak keluar lagi. Makanya besok-besok Imam Raweh kok cuma 3 kali berangkat dari tempat berangkat Polsat. Nah, Rasulullah langsung mengatakan, saya khawatir kalau kalian senang dengan sholat ini, itu dulu juga namanya bulan Raweh, pokoknya Qiyam Ramadan gitu. Jadi kata khawatirnya nanti turun perintah jadi wajib, makanya udah cukup 3 kali aja. Tetapi kan kita nggak tahu nanti ketika Rasulullah pulang itu tarawih lagi, enggak kan nggak tahu ya. Yang tahu Aisyah, dan ternyata Aisyah bilang Rasulullah itu sholat lagi. Tapi di rumah, tidak di masjid. Dan makanya kalau ada ustadz kiai kok kelihatan nggak tarawih, ya siapa tahu Di rumah. Kaudur. Tidur. Lah makanya kalau sampai ada yang pola Rasulullah tarawih hari pertama, Rasulullah sendiri nggak pernah tarawih sampai 30 hari kok. Kan logikanya kan gitu ya. Rasulullah nggak pernah tarawih sampai 30 hari. Tapi ada keterangannya kan Ustaz. Rasul di rumah itu tarawih sholat lagi kan? Iya, sholat lagi. Apa sholatnya? Nah, menurut keterangan Aisyah 4. Tapi Aisyah bilang jangan tanya panjangnya. 4, 8, 3-nya enggak ya? Enggak. Nah, boleh jadi pada tidur tuh, habis baru tidur. Sholatnya. Nah, iya, kita nggak tahu. Yang tahu kan itu Aisyah kan orang dalam kan. Enggak ada ini. Iya, pokoknya Aisyah itu hanya pernah cerita Rasulullah itu sholat lagi 4, tapi jangan tanya lamanya. Oh, nyatanya menjelang sahur baru kelar. Kan kalau di cerita panjangnya ya, itu begitu Rasulullah sholat, itu Aisyah kan maksudnya udah mau menggoda kan. Ibarat kata kakinya nyelonjor. Wah, bilang kakinya putih mulus dulu ya. Oh iya, nyelonjor. Nanti kalau Rasul mau sujud, kakinya ditarik. Kalau Rasul berdiri, kakinya diselonjorin lagi. Tapi kok ya sholat, gak berhenti-berhenti sampai menjelang sahur. Kalau seandainya mau sholat malam, mau bininya lanjut, depannya lanjut ke sholat kok. Kalau ibaratnya kalau apa memenuhi kewajiban itu Pak Haji, berarti kewajiban itu. Nah iya. Kalau kan sunah. Kalau Wah, pinter aja. Yang itu kan wajib ya. Kalau pemerintah kabatin istri wajib. Wajib, Mas. Kalau kan sunah. Sunah. Bulan. Ya Allah. Muhammad ghasyana falaisa minna. Orang yang berdusta atas namaku berarti
tidak masuk golongan. Kalau orang awam kan ya sabda Rasulullah ngomong begitu ya jangan. Lah sing ngomong begini kan ya ustaz kan ya maka bahaya ya diancam bahaya begini. Ustaz bahaya. Makanya kalau kata Nabi, Nabi tidak pernah ngomong begitu kata Nabi. Itu makanya perlu banyak referensi harusnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man khatamal Quran wallahu a'lam bissawab. Bismillah.